kembali di kesempatan kali ini di YouTube channel Training Motor Official. Sobat Gimo, kali ini saya kedatangan konsumen dengan keluhan motornya kurang bertenaga dan ada suara kasar. Analisa saya memfonis ini kampas kopling dan rantai anehnya. Kita akan coba lakukan perbaikan penyajian kampas kopling dan penyajian aneh. Kita saksikan tutorial pengerjaannya. Sahabat Gimo, untuk pemulaannya kita lepas dulu knalpot dan pijakan kaki belakang, pijakan kaki depannya. Nah, sahabat Gimo, kita lanjut ke proses pembukaan bak koplingnya. Kita menggunakan kunci 8T atau 8 shock. Sahabat Gimo, proses pelepasan bak kopling ini kita pertama sekali ketok dulu dengan martil karet seperti ini. Kemudian kita congkel, tapi sambil juga memutar-mutar operan giginya, menggerak-gerakkan operan giginya. Setelah itu bak kopling akan longgar dengan sendirinya dan kita tarik sambil digoyang seperti ini. Sekarang bak koplingnya sudah terbuka. Nah, kita bisa melihat isi dari bak kopling ini. Sahabat Gimo, sebelum kita melepas mur di dalamnya, kita lepas pengunci mur. Di dalam sini ada plat pengunci mur atau lock mur. Nah, kita congkel menggunakan obeng. Setelah lock murnya terbuka, kita buka mur koplingnya. Kita menggunakan kunci khusus seperti ini. Ini khusus untuk mur kopling. Di sini kita ada mur satu lagi. Kita lepas kelaharnya dan kita balik kunci kita untuk melepas mur yang lebih kecil di sini. Seperti ini.
Sahabat Kimo, untuk menarik lonceng close ini, kita tarik keduanya bersamaan. Akan sedikit sulit, kita lepas dulu yang kampas koplingnya. Ya, kita sudah melepas kampas kopling ganda dan kita sudah melihat kondisinya sini ada kerusakan cukup parah di kampas koplingnya, sudah licin. Dan loncengnya juga sedikit termakan, tapi masih mungkin kita akan menggunakan lonceng yang ini, masih bisa kita pakai. Sahabat Kimo, ini ringnya dilepas. Sahabat Kimo, kita lihat di sini bersama kondisi kampas kopling yang sudah keras atau membatu. Jadi bisa kita perhatikan dari kondisi fisiknya yang biasanya akan ada mengkilat atau gosong. Kita ganti juga ya sekalian. Ada ring di sini, sahabat Kimo. Nah, untuk pemasangan nanti diingat bahwa ada ring di tengah sini. Juga di sini ada ring, sahabat Kimo, biarkan saja posisinya, tidak usah dirubah. Sahabat Kimo, ini jangan lupa kita juga membersihkan saringan olinya. Ini kotor sekali. Ini bisa berakibat fatal. Kalau seperti ini biasanya sirkulasi oli tidak akan lancar dan bisa menyebabkan mesin mengalami kerusakan di bagian atas, di bagian piston, di bagian atas klep. Nah, ini packingnya nanti juga kita ganti ya. Nah, sahabat Kimo, kita lepas spi ini menggunakan obeng, dicongkel seperti ini. Setelah terselip obeng di tengah, kita putar obengnya. Nah, kita dapatkan spinya. Lakukan hati-hati, atau boleh kita tutup dengan kain supaya tidak terpental, jadi tidak akan hilang dan kita tidak sulitan nanti mencarinya. Untuk melepas ini kita tokok atau kita pukul tengahnya, kita pegang kampas koplingnya, bagian pinggirnya, nah, kita tokok tengahnya. Nah, gunakan benda yang bukan terbuat dari logam, bisa martil karet atau seperti yang saya lakukan dengan obeng, karena kalau dengan bahan logam atau besi dia akan ada bekas ketokan yang nantinya menjadi cacat. Itu akan menyulitkan kita saat pemasangan. Nah, ini dia kampas koplingnya. Sahabat Kimo bisa lihat sendiri sini habis, tidak lagi terlihat garis tengahnya dan sudah sompel-sompel kampas koplingnya. Sahabat Kimo, kita lanjut proses pemasangan seperti ini.
Ya, kita pasang kampas kopling di tapaknya, di tapak close ini. Arahkan yang ada kodenya ini ke atas. Untuk per, kita gunakan per yang lama, yang bawaan motor, karena kualitas pernya lebih bagus. Nah, Sahabat Kimo, untuk memasangkan per ini gunakan tang seperti ini, tang runcing, atau juga dibilang biasanya tang buaya. Ada yang mengatakan tang buaya, ada yang mengatakan tang runcing. Kelihatannya ini simple, tapi sebenarnya perlu keahlian yang pembiasaan juga, Sahabat Kimo. Kita menyangkutkan bagian belakang per, kemudian menarik sisi depan pernya sambil ditekan dan ditokok seperti ini. Nah, kita boleh juga melakukan seperti ini. Yang saya lakukan ini adalah merenggangkan pernya supaya lebih lunak. Jadi respon kampas kopling ini lebih cepat terjadi di saat RPM rendah, sudah membuka dan bisa meningkatkan akselerasi motor. Tapi ingat, kita tidak boleh sampai merusak kepegasan per. Jadi kita uji pernya tetap pegas seperti ini, tetap main. Kalau lunaknya kita bisa lakukan sesuai selera. Yang penting ingat, tidak hilang kepegasan pernya. Pernya tetap masih main. Saya renggangkan sedikit lagi. Bagi sahabat Kimo juga bisa menggunakan per yang per racing. Mungkin mau beli yang per racing juga boleh, tapi saya gunakan per ini saja. Nah, ini masih pegas, masih main pernya. Sahabat Kimo, kita lanjut pemasangan. Ikuti langkah-langkah seperti ini, diarahkan ke atas yang bagian tapak untuk ini. Tuh, ada pernya di sini, ini per lengkung. Menghadap seperti kuali tapi dibalik, ini seperti piring yang dibalik. Yang ini ada tandanya di atas. Untuk memasang sepinya, kita pastikan kampas koplingnya sudah sampai dasar, sudah mentok. Jadi kita bisa mendapatkan posisi, yaitu pemasangan sepi ini ada paritnya di sini. Setelah pasang ini kita jepit pakai tang seperti ini. Pastikan benar-benar sudah di posisi yang pas. Pasang ketiga sepi.
Sahabat Gimo, ini ada ring di sini. Sahabat Gimo pasang, tempatnya harus pas di posisi di dalam mangkoknya ini. Jangan sampai ketinggalan. Jadi untuk bagian kampas kopling ada komplit, kita lanjut perakitan bagian kampas koplingnya atau disklatnya. Sahabat Gimo, pertama sekali kita letakkan ini bagian kopling ini di bawah sekali rumah koplingnya, kemudian kampas kopling yang pertama. Ingat sahabat Gimo, yang pertama sekali itu kampas kopling, baru kita lanjut dengan ini ada ring, taruh di sini jangan sampai ketinggal. Nah, kita lanjut dengan platnya. Plat ini ada yang tajam dan ada yang tumpul. Nah, kalau kita memasang plat ini, bagian yang tajam ke bawah atau ke atas, maka yang lainnya juga ikut sama. Kalau ke atas semua. Kalau yang tumpul ke atas, ke bawah semua. Nah, selang-seling, kampas kopling, kemudian plat, kampas kopling, kemudian plat. Untuk kampas kopling terakhir ada juga yang memasang dengan sisi silang begini. Tidak ada masalah kalau dipasang di posisi sama dengan yang lain juga tidak ada masalah. Kita pasang penutup kampas koplingnya. Nah, begini. Pastikan ini benar-benar sampai kandas, mentok. Kita lihat dari sisi sini dia mentok. Kalau dia gantung berarti ada kampas kopling atau plat kopling yang selip di dalam. Jadi itu nanti pas pemasangan bisa bermasalah. Ini pernya kita pasang terlebih dahulu. Ini biar kita mudah, kita pasang di bawah, kita kunci langsung dengan 4 bautnya. Sahabat Gimo pasang dengan hati-hati. Kita setel biar lurus dan dikunci bergantian, tidak boleh menguncinya menguatkan satu baut sementara yang baut yang lain belum dikuatkan. Ada ini bos ya. Sahabat Gimo, di sini bisa lihat ada per stabil di dalam gigi close ini. Nah, diputar terlebih dahulu baru dipasangkan. Nah, diputar, dipelintir dulu baru kita naikkan bersamaan begini. Ini harus naik bersamaan. Gigi yang di belakang tetap dipastikan tidak lepaskan dari pasangannya, jadi tetap dalam kondisi punya tekanan. Gigi tersebut berfungsi sebagai stabil atau tensioner. Kita pastikan semuanya mentok di sini. Nah,
Untuk membantu kita memudahkan, kita masukkan giginya, diputar rodanya sambil kita dorong. Setelah dipastikan lagi gigi tadi tidak lepas. Kalau lepas kita bisa memutarnya, kalau memungkinkan kita putar di atas. Sahabat Gimo, ini ada ring 2 buah. Nah, ring yang kita pasang pertama ring yang pengunci mur atau lock mur, kemudian ring pair ini. Yang bagian luar ada tulisan outside-nya, yaitu hadap keluar. Nah, murnya yang besar. Kemudian di bagian yang kita kunci menggunakan kunci khusus yang untuk mur kopling. Biasanya ada juga yang menggunakan cara dipahat dengan obeng, tapi kita gunakan kunci biar rapi. Sahabat Gimo, ini ring yang ketinggalan. Kita pasang dulu ring pairnya. Tadi dicari tidak ketemu. Nah, ini dipasang dulu. Ada 2 ring. Yang satu ring datar, yang satu itu ring pair, ring plat, yang ada tulisan outside-nya. Sahabat Gimo, perlu diperhatikan bahwa mangkok kopling ini bisa berputar searah. Jadi dia berputar ke belakang dengan bebas, tapi tidak berputar ke depan. Berputar ke depannya tidak bebas, ikut kampas koplingnya. Tapi kalau berputar belakang dia bebas. Sahabat Gimo, ini ada pengunci mur yang di sini kita paskan. Kita paskan posisinya. Ya, kunci agar tidak kendor sendiri ya. Ini gunanya sebagai pengunci mur. Kita pasang semua dengan lengkap baut-bautnya, jangan ada yang tertinggal. Sahabat Gimo, pasang tutup ini kembali, dia ada packingnya, kita pasang packingnya. Ini tutup sirkulasi oli, di sini tersaring, ini saringan oli juga nih di sini.
Kita kunci baut ini. Oh, ini tidak muat. Kita gunakan kunci T saja. Ya, kita sentak begini boleh. Pastikan kuat. Ini tidak perlu terlalu kuat karena ini baut kecil. Kalau dikuatkan sangat kuat juga patah bautnya. Ini bearingnya dipastikan dalam kondisi baik. Kita pasang. Lurus masuk ke dalam. Boleh ketok pelan. Nah, kondisi semua ini sudah komplit terpasang. Nah, sahabat Gimo, ini ada tandanya dan arahkan seperti ini. Jadi nah, ada garis ya, dia membentuk garis lurus seperti ini. Jadi kalau ini salah pasang bisa berpengaruh pada pemindahan gigi yang tidak pas. Sahabat Gimo bisa gunakan ini grease supaya ini lengket, karena akan jatuh saat pemasangan. Dikasih grease. Kita lanjut menutup. Nah ini ada seperti mau jangan kita pasang packingnya, jangan lupa ini ada bos yang 2 buah ini kita pasang dan saringan olinya. Bos besi ini gunanya untuk memudahkan posisi blok biar lurus, posisi bak close-nya biar lurus. Kita lanjut menutup bak koplingnya. Tekan ini remnya turun dulu. Kita pukul-pukul gini ke belakang, baru paskan. Sekarang kita lanjut pemasangan baut-bautnya. Kita kunci semuanya baut-bautnya lagi. Pastikan baut ini, kalau sahabat Gimo memasang baut mesin ini panjang lebihannya itu tidak lebih dari 1,5 cm. Kurang sedikit tidak apa-apa, tapi jangan lebih. Yang keluarnya ya, yang bautnya sisanya di luar itu tidak lebih. Jadi saya pastikan itu tidak akan kepanjangan. Tapi kalau lebih dari 1,5 cm berarti sahabat Gimo memasukkan baut yang salah. Dicari lagi baut yang lain. Karena kondisi engkol ini juga tidak baik, ini sudah aus, jadi tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Lanjut pemasangan knalpot.
sahabat Gimo, baru saja kita telah saksikan bersama bagaimana tutorial cara perawatan dan trik-trik menarik seputar perbaikan sepeda motor Anda. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar Anda tetap mendapatkan informasi video-video perawatan motor lainnya.